Bagaimana jadinya jika sebuah fase hidup yang paling labil itu direkam dan diabadikan menjadi sebuah video dokumenter atau karya visual lainnya? Inilah Temaram Tribute Project. Fase temaram tuh aku namain dengan fase temaram. Kenapa? Karena temaram tuh kadang nyala guys. Sama kan kayak masa remaja yang labil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masa remaja itu tuh masih sering harapannya pupus, kadang termotivasi lagi. Nah itu kan kenapa namanya temaram. Terus kenapa namanya tribut? Karena mau gak mau kita harus mengakui kalau fase ini adalah fase paling penting. Karena kalau nggak ada, ya gimana karena ini jadi tonggak berikutnya. Fase temaram ini jadi tonggak berikutnya untuk fase-fase berikutnya, fase dewasa, fase apalah itu namanya. Kalau gak dibekalin dari temaram, gak dibekalin dari fase paling labil ini, gak cari eksplorasi diri dan lain-lain, dia bakal ambruk kayak pondasi ceker ayam. Dan juga harus mau gak mau kita harus mengakui meskipun fase paling labil ini juga fase paling berkesan, karena itu fase paling palit lah, semuanya jadi satu, eksplorasi diri, jadi diri, hal cinta pertama kali dan lain sebagainya tuh ada di fase remaja ini. Dan makanya aku ingin mengangkatnya dengan tribut, dengan penghormatan agar fase ini jadi sebuah karya visual, entah itu video dokumenter beberapa orang, PMV orang, atau film momen seperti film Yogyakarta The Last Journey. Terus kenapa gue bikin ini? Karena gue udah mulai nyadar tuh dokumentasi itu penting. Gue kan udah bilang tuh fase remaja itu padat tuh, kalau nggak didokumentasikan sayang ya. Dan juga itu akan jadi bukan cuma kenang-kenangan doang, itu bisa diabadikan buat generasi berikutnya. Bayangin masa depan ada orang yang mempelajari kisah hidup lu, atau mempelajari karya-karya lu, atau mempelajari bagaimana ekonomi, sosial, budaya di suatu sekolah, di suatu daerah, dan lain-lain sebagainya. Cuma dari dokumentasi, bayangkan cuma aja doang. Jadi apalagi cuma dari dokumentasi, terus bikin karya-karya visual. Oh yang mendatang bisa datang nih, oh boleh bikin referensi film bagus apaan lah, atau mana project. Oh ini misalnya jadi referensi buat film gua, oh ini misalnya jadi referensi buat film angkatan, bisa, dan lain-lain. Itu rasanya. Ya berarti akan ada banyak film. Iya, akan banyak film dan banyak video-video dan dipayungi oleh teman-teman pajak ini. Aku udah list beberapa sih. Ini menurut timeline ya. Pertama, Jakarta The Last Journey. Yang kedua, Akhir dari Awal Kehidupan. Ketiga, Bromo Diadui Penantian. Keempat, Temaram Movie 3 tahun dan terakhir, atau apalah namanya. Dan berikutnya dan selanjutnya. Ingat ya, ada baru tambahan ya, baru rencana. Kita nggak tahu kedepannya bakal apa, mungkin tiba-tiba males, tiba-tiba gak ada duit dan sebagainya. Oh iya, aku nggak ngerjain ini sendiri, aku ada tim. Shout out to Habzik sebagai scoring dan subtitle timer. Dan juga Reinhard 3 menjadi subtitle leader pertama di project ini, sekaligus graphic editor. Dan yang ketiga adalah Hanif, yang dalam membantu gua untuk merekam beberapa momen execute kameramen. Kaku nggak sih? Kaku ya. Dan juga dia mungkin akan melaksanakan sebagai animator. Yang keempat, Hisham Archive. Dia sebagai draft editor, color grader, dan caster. Dia menyusun cast dan juga yang mengcolor grading. Ya, dia yang paling banyak. Soalnya bayarannya lumayan tinggi kan. Yang keempat, Mayo Figma. Dia ngerjain VFX artis dan thumbnail serta poster beberapa filmnya.
Ya pokoknya ini yang media promote dan visual gitulah kerjaannya. Terus yang kelima, sisanya seperti naskah, VO, main editing dan lain-lain sebagainya itu aku yang kerjain. Karena banyak, jadi aku kadang masang rasa kultur nih, rasa males juga nih, makanya aku masih butuh beberapa orang biar mencoba progresnya, terutama animator. Animasi itu gak gampang guys, apalagi kalau si dia Hanif ini nih ngerjain sendiri itu nggak mungkin bisa selesai, soalnya animasinya lumayan. Ya aku butuh mungkin beberapa orang lagi buat animator GFX motion kalau bisa, dan tambahan lagi kalau memungkinkan storyboard artis lah. Dan gue males bikin storyboard. Ya begitulah, itulah malam ribut project. Oke lanjut, mungkin kita akan lanjut ke Q&A. Hashtag tanya Jul, apakah kita masuk dosa sombong ke ruang mayat terus kita napas apa jenazah? Pertama ini pertanyaannya, kedua kenapa harus pertanyaan ini jelas-jelas, yang ketiga apa yang sensitif belum kita skip. Jul, mana video Jogja udah 2 4 3 bulan. Oke sabar. Kenapa video Jogja lama banget? Ya aku akan jelasin. Awalnya video Jogja The Last Journey dan akhir dari awal kehidupan itu gua samain dari satu film. Ternyata gitu, film pendek. Tapi karena dipikir-pikir, pertama Jogja ini juga kepanjangan segmennya. Kedua udah banyak yang minta. Yang ketiga aku butuh effort yang lama banget buat dibikin, jadi aku putusin buat nyisahin aja ini. Terus kenapa bisa lama, udah sedikit. Jadi ya aku bukan pengen hasil yang biasa aja. Awal aku coba buat pengen video Jogja, terus tapi lama-lama kalau dari awal di kelas 7 kelas 9 iya gak jelas, gak realistis kan ya. Aku pikir bisa dibikin 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Abang enggak, jadi gua bisa lagi. Iya. Yang kedua tuh karena gua males aja sih sebenarnya sih. Udah tahu kan job gua banyak banget, jadinya gua males. Kayak soalnya project ini gede banget kan ya. Project pertama gede gua dan panjang banget. Jadi tiap ada progres besar langsung istirahat karena capek banget gitu loh. Jadi buat lanjutannya kayak butuh tenaga yang banyak gitu aja. Jadi itu kan alasan kenapa lama dan kenapa kayak gitu. Jul, project MC-nya gimana bang? Saya tanya Jul. Project MC-nya mungkin adalah Rebacraft guys. Mungkin ini maksudnya Rebacraft. Oke. Bagi segi mention mungkin yang kalian mungkin akan dari lama, mungkin kalian tahu Rebacraft postingan ini lah ya. Itu adalah project Rebacraft, project Minecraft yang ini dia bilang kenapa nggak dilanjutin? Karena ini projectnya gede coy. Jadi projectnya gede, jadi aku pending sementara. Ini buat ngumpulin resource plotnya sama resource sumber dayanya. Mungkin aku mau ngadain survival biasa ya, bukan survival series, soalnya Rebacraft tuh series. Jadi makanya lama, jadi aku pending. Oke lanjut. Yang abang harapin selama ngonten apa buang tujuan? Nggak ada, aku cuma pengen berkarya doang, beneran cuma pengen berkarya doang. Lu kalau ditanya tujuan menaikkan derajat bangsa, mungkin maybe, atau kata kecil kayak aku bisa nggak, siapa nama bapakmu, siapa nama apa terjadi lah itu dulu. Oke ini skip. Apa jadi 2020 hancur, Indonesia hancur. Ke 2030 tuh kayak pedang bermata dua, bisa hancur kalau nggak di ekonominya nggak di maintenance dengan baik. Yang kedua bisa baik kalau maintenance nya baik juga, tapi ya agak susah karena 2025 bentar lagi, 5 tahun lagi. Apakah akan bangkit noob? Mungkin aku bakal announce project Rebacraft di video selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas 100 subscribernya. Kapan-kapan gak usah giveaway ayam kecap, kapan-kapannya ulang tahun aku. Terima kasih kalian yang telah mendukung gua dari nol.
untuk apa lagi, dan juga mendukung baru-baru ini. Dan juga mungkin kedepannya aku akan bawa ini dan teman project Rebelcraft dan beberapa project yang akan aku sebutkan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.